Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita kembali ke alur ceritanya. Keributan. Energi kuning itu nampak seperti nyala api, yang keluar dari bawah tanah. Energi itu menempati ruang lain dari langit. Kekuatan agung dan perkasa itu muncul, bagaikan menaklukkan dunia ini. Sesosok kurus berdiri di tengah-tengah nyala api itu. Seperti elang yang melayang-layang di cakrawala, sepasang mata yang cerah dan tembus pandang, terkunci erat pada Wang Yan di kejauhan, yang memiliki sosok seperti iblis di atas kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Lin Dong menggunakan Great Desolation Scripture. Dia bisa dengan jelas merasakan, energi di tanah sekitarnya, berkumpul di sekitarnya pada saat ini. Apalagi, dia dapat mengendalikan energi ini. Itu adalah energi yang sangat luar biasa, yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Pada saat ini, Lin Dong akhirnya mengerti, mengapa Great Desolation Scripture bisa menjadi seni bela diri terkuat di Dao Sek. Ini pada dasarnya, dengan paksa meminjam energi tanah untuk digunakan seseorang. Dari sudut pandang tertentu, ini mirip dengan simbol leluhur yang melahap. Namun, kekuatan yang dipinjam oleh Great Desolation Scripture akan dilepaskan dalam waktu yang sangat singkat, karena itu, dia bisa menciptakan serangan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, simbol leluhur yang melahap akan menelan dan mencerna kekuatan, dan secara penuh dapat mengubahnya menjadi kekuatan untuk dirinya sedikit demi sedikit. Di antara dua hal ini, kekuatan yang satu dapat digunakan untuk sekarang, dan kekuatan yang lain untuk dapat digunakan di masa depan. Sifat mereka benar-benar berbeda. Kekuatan yang luar biasa, gumam Lin Dong. Lin Dong mengulurkan tangannya, dan mengepalkannya dengan lembut. Segera, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum di wajahnya. Orang bisa mengatakan, bahwa dia cukup puas dengan kekuatan dari tulisan suci kesunyian agung ini. Bang bang, telapak hitam besar yang tampaknya menutupi langit, telah membawa tekanan yang sangat menakutkan saat mendekati langit. Tanah yang semula retak, perlahan-lahan hancur dan berubah menjadi tanah yang tandus. Lin Dong menghirup udara dalam-dalam. Matanya yang semula cerah, sekarang menjadi menyilaukan. Segera, tangannya memegang pohon hitam itu dengan erat, dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Keributan. Setelah pohon lindung ini dilemparkan ke bawah, energi kuning cerah yang menempati separuh langit, bersiul seperti badai. Pada akhirnya, energi itu benar-benar menutupi batang pohon hitam di depan banyak tatapan yang tertegun, membentuk jejak cahaya terang yang berukuran ribuan kaki. Tulisan suci kesunyian agung, air mata kesunyian. Teriak Lin Dong. Suara yang dalam dan serak terdengar, di tengah-tengah daya yuan liar dan keras di langit, saat Lin Dong menyerang ke bawah dengan pohon itu. Swoosh! Suara Lin Dong baru saja terdengar, ketika busur cahaya yang panjangnya sekitar 1000 kaki, tiba-tiba meletus dari batang pohon hitam. Bang bang bang! Begitu busur cahaya itu dilepaskan, goresan lubang yang panjangnya ribuan kaki, sedang dibuka dengan paksa. Pada akhirnya, itu langsung menyebar ke tepi gunung dari tengah medan pertempuran. Seolah-olah, goresan lubang itu dimaksudkan untuk membelah gunung ini menjadi dua. Kecepatan busur cahaya itu sangat menakutkan. Semua orang hanya melihat seberkas cahaya berlalu. Ketika mereka fokus, cahaya harimau raksasa itu telah dengan kasar menebas pohon palem hitam besar, di depan mata mereka yang terkejut. Cici, tabrakan yang mengejutkan, tidak memancarkan suara apapun. Dua serangan energi yang sangat menakutkan bertemu satu sama lain seperti api dan air, yang dengan panik mengikis satu sama lain dengan tujuan melenyapkan pihak lain. Jatuh. Riak energi yang menakutkan, dengan panik menyebar keluar di langit, ada semacam perasaan terdistorsi, muncul dimanapun kedua energi bertemu. Semua orang terpukau, pada kekuatan ofensif yang menakutkan, yang berbentrokan di langit. Sesaat kemudian, muata mereka tiba-tiba menyusut.
Dua energi ganas yang sama, akhirnya kehilangan kendali saat saling mengikis. Pada akhirnya, kedua sosok itu tersapu keluar. Seolah-olah badai pasir itu, telah menyapu daerah itu. Tak satu pun dari mereka yang hadir, bisa menghindari dampaknya. Beberapa murid yang lebih dekat, merasa terguncang oleh dampak sersengan tersebut, dan membuat mereka menyemburkan seteguk darah. Wajah mereka pucat pasi, sementara syok memenuhi mata mereka. Ini hanyalah beberapa gelombang yang dihasilkan. Namun, mereka sudah tidak dapat bertahan melawannya. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan, betapa menakutkannya pemandangan di tengah tabrakan itu. Gelombang kejut berwarna hitam dan kuning, berdesir keluar. Semua orang telah menyaksikan, kedua sosok itu diterbangkan kembali seperti bola meriam, setelah disambar gelombang kejut. Grup, seteguk darah segar dikeluarkan, ketika kedua sosok itu terbang mundur. Jelas, mereka akhirnya menderita cedera yang cukup serius, akibat beradu serangan. Ying Huan menyaksikan dua sosok manusia yang terluka parah di medan pertempuran, saat tangannya tanpa sadar menutupi mulutnya. Kecemasan melintas di matanya. Lin Dong dan Wang Yan sama-sama individu yang ganas, dan pertempuran di antara mereka, benar-benar telah membuat penonton ketakutan. Siapapun yang menunjukkan sedikit celah, setidaknya akan mengalami cedera serius oleh serangan mereka sebelumnya. Pohon hitam di tangan Lin Dong itu ditancapkan ke tanah, menyebabkan goresan yang panjang dan dalam, yang panjangnya ratusan meter saat diseret di sepanjang tanah. Sayap naga hijau di belakangnya, mengepak dengan keras, kemudian Lin Dong hanya bisa melakukan itu secara bertahap, untuk menyelesaikan kekuatan menakutkan yang telah menyerang tubuhnya. Lin Dong menghapus jejak darah di sudut mulutnya, setelah berhasil menstabilkan tubuhnya. Pandangan kejam muncul di dalam matanya, yang nampak dingin dan kejam. Segera, dia memegang pohon hitam, dan mengepakkan sayap naga di punggungnya. Tubuhnya mengeluarkan suara swoosh, saat dia menghilang dengan cara yang aneh. Di tempat yang sangat jauh di depan Lin Dong, Wang Yan juga dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia tampak sangat berantakan, dan ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Jelas, dia tidak pernah membayangkan, bahwa Lin Dong akan benar-benar memblokir serangannya, karena menurut Wang Yan, ada kesenjangan antara dirinya dan Lin Dong, yang berbeda tahap 3 Yuan Nirvana antara keduanya. Apakah Great Desolation Scripture benar-benar kejam, gumam Wang Yan. Namun, Wang Yan tidak merenungkan terlalu dalam tentang masalah ini. Ini karena, ekspresinya tiba-tiba berubah pada saat berikutnya, ketika tubuhnya dengan aneh menghindar ke samping. Bang! Tepat ketika tubuh Wang Yan telah menarik mundur, pohon hitam itu merobek langit yang jauh, dan dengan keras menghantam tempat dia berdiri sebelumnya, dengan kekuatan yang menakutkan. Sebuah lubang menyebar dalam bentuk seperti petir, dan retakan itu mengejar Wang Yan, dan Wang Yan pun terbang menghindari retakan itu. Batuan tajam yang dibalut dengan tembakan Yuan Power yang kuat, menuju ke arah vitalnya. Bang bang bang, tubuh Wang Yan ada di udara saat, pedang di tangannya melambai dengan keras. Pedang Qi yang kuat langsung mengiris pecahan batu itu menjadi debu. Swoosh! Pedang Qi dari tangan Wang Yan baru saja mendarat, dan dengan segera sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya. Sebuah kekuatan tinju ganas melayang ke arah dada Wang Yan dengan kejam. Aura sengit melintas di mata Wang Yan, ketika dia melihat serangan berlanjut yang dilakukan oleh Lin Dong ini. Kali ini, dia tidak mengelak, dan dia juga melayangkan tendangannya. Gaya bertarungnya sangat kejam, dan biasanya, dia yang selalu memaksa orang lain ke keadaan hidup dan mati dengan kekejamannya. Sejak kapan dia dapat dipaksa seperti ini, untuk terus menghindari serangan orang lain dengan cara yang sama? Pikir Wang Yan. Bang bang. Pukulan dan tendangan yang berisi kekuatan ganas, akhirnya mendarat dengan keras ke tubuh Lin Dong dan Wang Yan. Segera, mereka berdua berteriak. Tubuh mereka mendarat di tanah dan terhuyung mundur. Mereka berdua saling menerima pukulan. Mereka berdua sebenarnya, tidak memiliki pemikiran untuk menghindar. Gaya bertarung yang berisiko seperti itu, menyebabkan banyak murid merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kedua orang ini benar-benar kejam, gumam murid lain. Cui! Lin Dong meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Tangannya sedikit bergetar, saat matanya menatap Wang Yan dengan cara yang agak dingin. Ketika tangan tinjunya mendarat di tubuh Wang Yan sebelumnya, tampaknya, Wang Yan memiliki sesuatu di tubuhnya yang dapat mengurangi kekuatan hingga setengahnya.
Gumam Lindong. Lindong, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ucap Wang Yan. Wang Yan menghapus jejak darah di wajahnya. Senyum dingin terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Segera, tubuhnya bergetar sedikit, ketika sedikit cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Setelah itu, cahaya keemasan berkumpul, membentuk lapisan seperti kulit luar, yang membungkus seluruh tubuhnya di bawahnya. Kamu memang sangat luar biasa, karena bertarung denganku sampai pada kondisi seperti itu, Yeseng hanya mengandalkan kekuatan dari 6 Yuan Nirvana Stage. Namun, ada celah yang menakutkan antara 6 Yuan kamu dan 9 Yuan aku. Aku saat ini sudah mulai membentuk roh Yuan, dan dapat menggunakan kekuatan roh Yuan untuk membentuk kutikula roh Yuan ini. Seranganmu tidak akan bisa menembusnya. Ucap Wang Yan. Yuan Spirit Kutikula, gumam Lindong. Mata Lindong mengeras. Tidak heran, dia dapat merasakan fluktuasi yang akrab dengannya. Itu sebenarnya dibentuk oleh Yuan Spirit. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa terbentuk setelah seseorang mencapai tahap 7 Yuan Nirvana. Namun, membentuk kekuatan roh Yuan, tidak berarti seseorang dapat membentuk roh Yuan. Bahkan seseorang seperti Wang Yan, kemungkinan tidak dapat mencapai tahap itu. Namun, Wang Yan pasti memiliki semacam trik khusus. Kekuatan Yuan Spiritnya, benar-benar telah membentuk kutikula roh Yuan. Sifat pertahanan dari benda ini cukup kuat, pikir Lindong. Bang! Sebuah cahaya samar berkedip di mata Lindong. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya sekali lagi bergegas menerjang dengan eksplosif. Orang yang keras kepala, teriak Wang Yan. Aura ganas dalam mata Wang Yan menjadi lebih kuat, ketika dia melihat Lindong terus berjuang. Pedang di tangannya, tiba-tiba melayang keluar dengan eksplosif. Dentang, pohon hitam dan pedang hitam bertabrakan dengan keras. Lindong tiba-tiba mendesak kekuatan di telapak tangannya, dan pohon hitam itu melesat. Pohon itu menghantam pedang hitam, dan kedua benda itu keluar dari tangan pemiliknya. Swoosh! Setelah melemparkan senjata lawannya, Lindong segera mendekati tubuh Wang Yan. Kekuatan telapak tangan yang ganas, melayang dengan kejam. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan tanpa sadar berseru, ketika mereka melihat aksi Lindong ini. Meskipun mereka sadar, bahwa tubuh fisik Lindong kuat, Wang Yan saat ini memiliki Yuan Spirit Kutikula. Bagaimana mungkin, Lindong yang tidak memiliki senjata, ingin menghancurkan pertahanan seperti itu? Gumam Ying Xiao Xiao. Banjingan! Teriak Wang Yan. Mata Wang Yan segera berubah sedingin es, ketika dia melihat Lindong benar-benar berani mendekatinya. Dia memiliki kutikula roh Yuan. Serangan biasa yang Lindong luncurkan, hampir tidak akan menyebabkan kerusakan padanya. Di sisi lain, pukulannya akan dapat segera melukai Lindong. Bang! Telapak tangan Wang Yan dengan cepat mengarah ke depan, dan dengan telak mendarat di dada Lindong. Kekuatan liar dan keras menyebabkan Lindong merasakan rasa pahit di tenggorokannya, saat darah keluar dari mulutnya. Namun, Lindong mengabaikannya. Wajahnya, yang berlumuran darah segar, tampak sangat ganas. Pada akhirnya, tangannya juga mendarat di tubuh Wang Yan dengan telak. Cici! Saat telapak tangan Lindong mendarat, Wang Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Lindong, itu terangkat membentuk senyum misterius. Setelah itu, ia melihat roda cahaya seukuran telapak tangan keemasan, dan muncul di telapak tangan Lindong. Ini adalah senjata Yuan Spirit. Gumam Wang Yan kaget. Pada saat ini, keheranan menyembur di mata Wang Yan, yang biasanya terlihat seperti batu. Desir. Kejutan tiba-tiba muncul di dalam mata acuh tak acuh Wang Yan. Namun, Lindong tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut. Matanya sangat dingin, saat dia dengan kejam menekan roda cahaya keemasannya ke tubuh Wang Yan. Cerot, roda cahaya emas Lindong, menghantam dengan keras ke arah lapisan kutikula emas di tubuh Wang Yan. Percikan api seketika meledak, saat suara yang menusuk telinga dengan panik terdengar. Retak, ketajaman roda cahaya emas telah mencapai tingkat yang menakutkan. Saat percikan api keemasan bersinar dengan hebat, retakan mulai muncul pada Yuan Spirit Kutikula Wang Yan, yang memiliki sifat pertahanan yang sangat kuat. Saat retakan muncul, mata Wang Yan tiba-tiba berkontraksi. Yuan Spirit Kutikula yang melindunginya, yang mampu bertahan dari 3 serangan habis-habisan dari 3 ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan, bahwa pertahanannya benar-benar akan menunjukkan tanda-tanda runtuh oleh serangan Lindong, pikir Wenak Yan.
Kakak senior Wang Yan, kaulah yang telah kalah, ucap Lindong. Di saat ekspresi tidak percaya muncul di wajah Wang Yan, senyum yang agak mengerikan muncul di wajah berdarah-darah Lindong. Bang! Setelah Lindong berbicara, Yuan Spirit Kutikula akhirnya tidak bisa menahan ketajaman Dragon Yuan Will lagi. Dengan suara keras, pertahanan itu hancur dan meledak terpisah. Cahaya keemasan dengan cepat redup, sebelum menarik kembali ke tubuh Wang Yan. Ketika Yuan Spirit Kutikulanya hancur, Wang Yan tiba-tiba meluncur ke samping, melepaskan roda naga Yuan saat dia dengan marah menyerang Lindong. Namun, pedang tajamnya yang bersinar melewati dadanya, menyebabkan jejak darah, ketika darah segar menyembur keluar. Gaya bertarung Wang Yan memang sangat kejam dan biadab. Setelah menghindari pukulan membunuh yang tangguh, tinjunya terbang pada sudut yang licik dan dengan kejam menabrak Lindong. Bang! Tinju Wang Yan dengan telak mendarat di dada Lindong. Cahaya hijau dengan panik melonjak di tempat tinju Wang Yan mendarat. Namun, karena kekuatan yang luar biasa dari kepalan tangan Wang Yan, tinju itu menyebabkan darah di dalam tubuh Lindong bergolak keras. Hueks! Di hadapan tinju Wang Yan, Lindong tidak menghindar. Dia bisa merasakan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya. Namun, dia terus tersenyum. Bahkan, ketika digabungkan dengan wajahnya yang berlumuran darah, itu benar-benar menyebabkan darah seseorang menjadi dingin. Wang Yan memang sosok yang sangat menakutkan dan kejam. Ini adalah titik yang bahkan Lindong harus akui. Bahkan para ahli dari tahap yang sama, akan diintimidasi oleh serangan habis-habisan yang berisiko seperti itu. Namun, gaya yang ia gunakan tidak mencapai efek yang diinginkan. Sepertinya, kekejaman dan kebrutalan di mata pemuda ini, tidak lebih besar dari miliknya. Kamu memang ganas, tetapi, aku bahkan lebih ganas lagi, gumam Lindong. Oleh karena itu, setelah menerima tinju langsung Wang Yan, Lindong menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk memiringkan tubuhnya. Segera setelah itu, telapak kakinya menggeliat aneh, ketika cahaya hijau langsung mengembun, membesar dan berubah langsung menjadi kaki naga hijau. Bang! Cahaya hijau menyembur di kaki naga hijau yang ganas dan dingin, saat itu menghancurkan udara dengan keras. Seperti cambuk, ia dengan kejam menyapu dan mendarat di tubuh Wang Yan. Bang! Suara yang dalam bergema, saat tanah hancur berantakan oleh kekuatan yang dihasilkan Lindong. Adapun Wang Yan, dia terbang seperti bola meriam, menghancurkan puluhan batu raksasa di belakangnya. Hueks! Wang Yan seperti sosok yang menyesal, saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak lagi bisa bertahan, ketika dia memuntahkan seteguk darah segar di depan tatapan kaget dari kerumunan. Desir! Saat seteguk darah segar dimuntahkan, kekuatan Yuan di dalam tubuh Wang Yan, langsung berubah lamban. Namun, sebelum dia bisa pulih, dia tiba-tiba mendengar raungan yang menusuk telinga. Saat suara meningkat dalam volume tinggi, ekspresi Wang Yan segera berubah sebelum dia langsung tergerak mundur. Dia mengangkat pandangannya, dan dengan cepat melirik ke depan. Sosok di depannya itu, yang mirip dengan banteng mengamuk secara membabi buta, yang menyerang ke arahnya dengan momentum yang menakjubkan. Tidak ada kemiripan bentuk atau gaya, sebagai gantinya, hanya ada kekejaman. Lindong saat ini benar-benar menganggap tubuhnya sebagai senjata. Meskipun dia bertindak tanpa berpikir, itu menyebabkan seseorang menjadi takut akan keberaniannya. Bang! Tubuh Lindong bertabrakan dengan kejam kepada tubuh Wang Yan. Suara keras bergema di seluruh arena, menyebabkan semua penonton menahan napas. Dari jauh, Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya. Meskipun dia tahu, bahwa Lindong sangat sengit dan kejam dalam pertarungan, adegan di depannya benar-benar membuatnya ketakutan. Tentu, bukan hanya dia yang merasakan hal ini. Bahkan Ying Xiao-Xiao, Chen Zhen, dan yang lainnya, memiliki wajah yang sama. Tepat setelah tabrakan terjadi, kedua tubuh menembak ke arah yang berlawanan karena kekuatan rebound. Tubuh mereka menciptakan goresan lubang lebih dari 100 meter, sebelum secara bertahap melambat. Aura yang awalnya sangat mengerikan di sekitar mereka, nampak mulai menjadi sangat lemah pada saat ini. Kedua sosok itu terluka parah. Seluruh arena hening, ketika mereka menyaksikan kedua orang itu berjuang untuk berdiri. Hati mereka tidak bisa membantu, tetapi gemetar saat melihat darah segar yang menyelimuti tanah. Pertempuran ini terlalu dramatis dan tragis.
Wang Yan berjuang sejenak. Namun, pada akhirnya, dia tidak berhasil berdiri lagi. Dia menengadah ke langit, darah segar menutupi seluruh tubuhnya, saat dia terengah-engah dan terbatuk, memancarkan aura yang berbau darah. Namun demikian, dia dengan tegas menatap sosok di kejauhan dari sudut matanya, yang juga berjuang untuk bangun kembali. Namun, sosok itu jelas telah menghabiskan seluruh energinya, dan juga tidak dapat berdiri setelah berjuang untuk sementara waktu. Kami berdua telah kalah, karena kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Wang Yan bergumam dengan suara parau. Bang! Namun, setelah dia berbicara, sosok di kejauhan mulai bergetar dan berayun saat dia berdiri. Darah segar menetes dari tubuhnya, dan tetesan darahnya mewarnai lantai di bawahnya. Wajah Lindong ditutupi oleh luka dan rasa sakit yang akut di dalam tubuhnya, menyebabkan penglihatannya menjadi buram. Namun, dia dengan keras kepala berdiri, dengan keras kepala menolak untuk jatuh. Berbalik, tubuhnya bergoyang dan berayun saat dia berjalan menuju Wang Yan, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Melihat pria yang berjalan selangkah demi selangkah di arena, dengan senyum yang menggantung di wajahnya, yang sekujur tubuhnya benar-benar berlumuran darah, mata Ying Huan memerah tanpa sadar. Dia terus mengepalkan giginya dan akan melangkah maju, lalu dia dihentikan oleh Ying Xiaoxiao. Jangan biarkan semua usahanya sia-sia. Jika tidak, saudara senior Wang Yan tidak akan pernah mengakui kekalahannya. Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut. Ying Huan menggigit bibirnya sambil mengepalkan tangannya. Setelah perjuangan singkat, dia akhirnya membenamkan kepalanya ke bahu Ying Xiaoxiao. Saat ini, dia tidak lagi berani melihat Lindong dengan kondisinya yang babak belur dan berlumuran darah. Dia samar-samar tahu tentang hal-hal yang telah dialami Wang Yan selama beberapa tahun terakhir, dan insiden-insiden itu telah membentuknya untuk menjadi seseorang yang bisa membuat hati orang lain berdebar-debar karena kedengkian dan kejahatannya. Namun, kekejaman seperti itu telah benar-benar ditekan oleh Lindong. Dengan itu, orang hanya bisa membayangkan penderitaan yang dialami Lindong. Kemungkinan bahwa kehidupan Lindong pasti lebih memilukan jiwa daripada Wang Yan. Pada saat itu, seseorang tanpa dukungan seperti dia, harus menghadapi musuh sendirian. Musuh yang seperti serigala dan harimau, yang datang dari segala arah. Pada akhirnya, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan dan berdarah, saat dia keluar dari tumpukan mayat itu, ucap Ying Xiaoxiao. Ketika dia memikirkan adegan seperti itu, perasaan masam muncul di hidung Ying Huan. Siapa yang bisa mengetahui, beban sangat berat yang dibawa oleh pemuda itu, yang biasanya tersenyum dan ceria. Ying Xiaoxiao dengan lembut membelai rambut mewah Ying Huan, sebelum dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Dia benar-benar orang yang gegabah, ucap Ying Xiaoxiao. Jatuh. Di bawah tatapan tak berkedip, yang tak terhitung banyaknya dari segala arah, Lindong yang berjalan dengan tubuh bergetar dan terayunnya, mengambil pohon hitam yang terlepas dari tabrakan sebelumnya. Dia menyeretnya, dan dia melanjutkan langkahnya untuk berjalan ke depan Wang Yan. Mengangkat pohon hitam itu, ia menempatkan cabang pohon seperti baja tajam terhadap Wang Yan. Saat ini, pemuda kurus dan ramping, mengenakan senyum yang bersinar namun cukup kuat di wajahnya, saat dia berkata, "Kakak senior Wang Yan, kamu telah kalah sekarang." Ucap Lindong. Bersandar di batu, Wang Yan menatap lurus ke pemuda di depannya. Meskipun pemuda itu tersenyum, ada rasa dingin yang menusuk tulang di dalam matanya. Yang menyebabkan hati ganas Wang Yan merasa dingin. Wang Yan menatap Lindong cukup lama, sebelum sorot matanya mulai redup. Berbaring di batu, dia terengah-engah sebelum berkata, "The Dao Sek akhirnya telah berhasil untuk menghasilkan orang yang luar biasa," gumam Wang Yan. Lindong terus tersenyum. Namun, pohon hitam di depan Wang Yan tidak ditarik. "Aku kalah," ucap Wang Yan. Saat ia menyeka noda darah dari sudut mulutnya, Wang Yan perlahan menutup matanya, sebelum kata-kata yang sangat dinantikan semua orang, akhirnya terdengar, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.